Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi syahida. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang saya lihat di sini adalah host kita, wajahnya cerah ceria. Ini mewakili kondisi jamaah ini ya. Alhamdulillah. Pertama yang harus kita ingat jamaah IKJ semuanya, bahwa sampai detik ini Allah menunjukkan sayangnya kepada kita. Sampai saat ini Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Sampai saat ini Allah menunjukkan cintanya kepada kita. Karena ternyata walaupun kita tidak langsung ke masjid, biasanya di masjid Ar-Rahmah ya. Di masjid biasanya sekarang kita melalui Zoom. Insya Allah tolong getarkan di hati kita bahwa Allah sedang mencintai kita sekarang. Innallaha yuhibbul amala dawamahu wa in qalla. Allah jatuh cinta. Allah mencintai orang yang punya amalan terus menerus meskipun kecil. Ini besar ini ya, besar amal kita ini. Karena itu mari kita tersenyum pagi ini. Walaupun mungkin tadi kita sudah tahajud, kita sahur, terus tilawah, menunggu acara ini agak ngantuk, sekarang kita cerah ceria insya Allah. Apalagi kita bisa katakan Allah memberikan sayangnya, kasihnya kepada kita, selain cintanya Allah tunjukkan kita masih hidup di bulan Ramadan. Ingat itu, kita di bulan Ramadan, bulan yang sebentar. Ya. Bulan yang Anda harus tahu, harus kita ingat, harus kita yakin, ini adalah bulan yang paling Allah istimewa. Tolong. Buktinya apa? Buktinya apa? Ketika makhluk Allah yang bernama Ramadan ini, ya. Ini makhluk Allah ya, Ramadan. Ketika dia datang, Allah menyambutnya coba. Ini yang coba rasakan bagaimana Khalik Allah, pencipta seluruh alam raya ini kemudian menyambut Ramadan, dan cara menyambutnya itu tidak ada yang bisa mengikuti cara menyambutnya. Ya. Mungkin kalau kita di dunia ya, kalau kita tahu sebuah negara misalnya, termasuk Indonesia yang termasuk negara terbesar muslim penduduknya. Cara nyambutnya gimana coba? Bagaimana kalau ada presiden menyambut kemudian dengan acara ini mewah, mungkin kita akan wah gitu, tapi tidak. Tetapi Allah menyambutnya dengan apa? Futihat abwabul jannah. Allah membuka pintu-pintu surga. Coba. Allah menyambut Ramadan ini dengan futihat abwabul jannah. Allah membuka pintu-pintu surga. Sudah ada bayangkan? Allah Akbar. Sesuatu yang akan kita tuju yang paling indah, yang paling berharga itu Allah buka di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan. Wa ghuliqat abwabu jahannam, ditutup rapat pintu-pintu jahannam. Kemudian wa susilati syayatin, dan setan dibelenggu. Begitu Allah menghargai bulan Ramadan. Artinya, sekarang ini kita nuansanya adalah nuansa surgawi. Makanya tadi Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Nuralis senyum-senyum tok ini. Sudah merasakan ini getaran materi kita hari ini, bahwa ini adalah saluran ketika rasa dan perasaan kita terbuka dan terasa begitu indahnya kita hidup di bulan ini. Ya. Dan akhirnya apa? Maaf ya. Tercekam rasa karena corona, hilang, ya kan? Sekarang kita pekerjaannya semakin berkurang dan penghasilan berkurang.
resahnya hilang. Ya, begitu ya. Jadi semua keresahan, semua kebingungan, semua kegalauan hilang, disapu bersih. Ya, sehingga wajah kita hari ini cerah ceria. Kenapa? Kita ada di bulan yang paling indah, bulan Ramadan. Aneh kalau kita yang ada di tempat yang paling indah ini penampilannya enggak senyum gitu. Aneh kalau penampilan kita tidak bahagia. Aneh. Dan saya yakin jamaah IKA di Kediri semuanya merasakan keindahan itu. Ya, kita bahagia semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu pertama yang harus kita yakin. Yang kedua, saya ingin ngetes jamaah IKA yang waktu terakhir saya pernah ketemu, saya ingat saya ngisi ada materi apa itu lupa saya. Saya membuat yel-yel. Yel-yel. Ya. Kalau saya berteriak semangatnya, jawabannya apa? Pemburu surga, ya kan? Surga. Karena ya ingat itu. Coba kita tes dulu semangatnya. Pemburu surga. Oke. Kenapa? Karena orang yang tekun menuntut ilmu agama dimudahkan jalan yang menuju surga. Semangatnya. Pemburu surga. Alhamdulillah. Baik. Nah, tadi kan kita sudah buka dengan mengatakan bahwa Allah menyambut Ramadan dengan membuka pintu surga. Seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, hambaku, bulan Ramadan ini hambaku, kamu ini cuma berjalan ke surga, hambaku. Ya kan? Kamu ini cuma berjalan ke surga, hambaku. Tuh, tak buka pintu surga, tuh, tak tutup pintu neraka, itu saya belenggu setan-setan. Mau apa lagi? Nah, begitu. Tolong rasakan ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu kita merasa inilah jalan menuju surga Ramadan ini, kita akan tersenyum. Senyum terus. Kita mau surga ini. Gitu. Allahu Akbar. Nah, karena itu Allah tunjukkanlah jalannya. Kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah nggak main-main. Begitu Allah buka pintu surga, ini kamu sedang berjalan ke surga selama Ramadan. Karena itu ibadah Ramadan ini adalah kewajiban. Jadi wajib di sini, saking sayangnya Allah, kutiba alaikumusiyam, itu juga menunjukkan Allah sayang pada kita, bukan menyiksa kita, bukan merusakkan kita. Kita prihatin kalau ada kaum muslimin yang menerima Ramadan dengan kemudian mencari Google Map. Datang Ramadan nyari Google Map. Apa itu? Warung remang-remang. Restoran yang remang-remang. Itu. Kita prihatin itu. Nah, tetapi Allah ingatkan Ramadan ini betul-betul apa tadi? La'allakum tattaqun. Ingat. Jadi Allah itu mengarahkan kamu agar menjadi pribadi yang bertakwa, muttaqun. Ini ingat itu. Jadi, kenapa dengan mutakun? Nah ini. Kenapa dengan mutakun? Apa sih asyiknya kalau kita mendapat gelar takwa? Apa sih hebatnya kalau kita punya gelar takwa? Apa sih hal yang menyenangkan kalau kita berhasil mengikuti tarbiyah Allah, didikan Allah selama Ramadan dengan ibadah takwa? Apa? Nah, ini yang akan menjadi tema kita hari ini. Ya, coba kemudian. Buka surah Az-Zariyat ya, ayat 15 sampai 19. Itulah yang menunjukkan isyarat dengan jelas bahwa kita selama Ramadan itu diminta tersenyum, diminta senang karena kita sedang berjalan mudik menuju surga. Ada jawabannya pada surah Az-Zariyat ya, surah Az-Zariyat. Ya, surah Az-Zariyat. Surah yang keberapa? 51 ya? Ya. Ya. Ayat 15 sampai 19. Insya Allah nanti tak share materinya ya, insya Allah ya. Siap. Share materinya, ya. Nanti jamaah semua.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Seluruh jamaah tadi siap selama Ramadan atau hari ini hafal ayat ini. Siap semuanya? Insyaallah. Harus hafal ayat ini. Ini ayat yang menyatakan tiket ayo mudik ke surga. Ini dia ayatnya. Tolong jamaah tadi saya minta hafalkan ayat surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Ini adalah tiket Anda dan saya mudik ke surga. Kalau nggak hafal nggak dapat tiketnya nih ya. Tapi kalau jamaah tadi tetap semangatnya. Insyaallah. Pemburu surga. Jangan lupa ya, semangatnya pemburu surga. Nah, kita cermati ayat ini. Kita nikmati ayat yang sangat menggembirakan kita. Maaf ya, termasuk saya. Saya sudah beli tiket untuk mudik. Sudah ke Bandung sana. Dibatalkan. Ya, begitu ya, dibatalkan. Ya, karena kondisi ini. Tetapi ini nggak batal ini. Nggak ada yang menghalangi kita. Nggak boleh ini ya. Ini nggak boleh batal. Yaitu mudik ke surga. Nah, ayo, mau batal tiketnya ke surga. Ayo. Jangan sampai. Nah, coba kita nikmati dulu info tentang mudik ke surga. Nah, sekaligus jamaah dari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ada 4 poin juga, 4 poin bahwa Allah memberi kita syarat. Nah, jadi syaratnya sedikit, 4 saja syaratnya. Jadi kalau kita ingin sampai ke surga nanti mudiknya, maka 4 ini harus kita jalankan. Subhanallah. Oke? Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh loh, orang yang bertakwa itu tempat tinggalnya di surga. Coba nikmati ayat ini. Allah tidak mengatakan innal muttaqina sayadkhulunal jannah. Itu nikmat. Orang yang bertakwa itu akan masuk surga itu luar biasa. Tetapi ini lebih lagi. Apa lebihnya? Fi jannah. Fi itu tempat tinggalmu itu loh di surga. Coba. Jadi Allah kalau bahas sekarang sudah bukan loh ya. Sudah mengkaplingkan gitu. Sudah dibuat kaplingan. Yang bertakwa Ramadan sudah saya kaplingkan tempat tinggalmu di surga. Bukan di Kediri, bukan di Kediri, bukan di Kediri, ya, bukan di Lombok, saya Lombok Timur ya, bukan di Bandung itu mertua saya, ya, atau bukan di mana, tidak, Allah berikan tempat yang paling indah yaitu di surga, fi jannah. Allah sudah kaplingkan, pastikan tempatmu kalau kamu la'allakum tattaqun, berhasil bertakwa, innal muttaqin. Ingat pakai inna lagi. Apa inna artinya? Sungguh. Takkid. Itu apa artinya? Maknanya menghilangkan keraguan-keraguan kita. Atau kita kurang perhatian. Oh, ya benar nih. Asik loh. Nah, gitu loh. Sungguh loh. Jadi Allah nggak minta duit. Allah nggak minta DP. Usah. Padahal tempat yang paling indah. Innal muttaqina fi jannatin. Baik, sebelum saya teruskan ayat berikutnya, ayat 15. Ayat 16. Kalau Anda ingin tahu gambaran, ya, gambaran bagaimana suasana rumah kita, kondisi kita di surga, saya sampaikan sebuah hadis. Ya, insya Allah ya, nanti akan saya share ke satu berang atau satu hadis. Ya. Nah, bagaimana kata Allah, kata Rasulullah SAW, kalau kita sudah di surga, bagaimana jaminan dari Rasulullah, bagaimana kondisi kita kalau di surga. Nah, ini yang perlu kita ingat. Yang Masya Allah, gitu. Kalau kita Masya Allah, gitu toh ya. Apa itu? May yadkhulul jannah yahya la yamut. Orang yang masuk surga itu hidup terus. Ayo. Hidup terus, la yamut, enggak ada matinya. Enggak ada matinya, hidup terus.
Coba bayangkan hadirin sekalian, Anda kan hidup terus nggak dapat. La yabla sababuhu, bajunya. La yabla siabuhu, bajunya tidak ada yang rusak. Baju kita pakai satu selama ribuan tahun, nggak pernah rusak, nggak pernah berubah, nggak pernah kotor, sedebu pun nggak ada yang kotor, nggak ada. Jadi nggak ada nyuci di surga. Tidak ada nyuci di surga, nggak ada setrika, capek di surga. Bahkan di surga baju kita bisa berganti. Caranya gimana? Masuk di pasar, terkena angin di pasar, baju yang tadi hilang. Dan baju berikutnya lebih indah lagi. Itu nuansa di surga. Bahkan wajah kita yang kena angin pasar, rihus simal namanya, angin utara, tambah ganteng. Tambah ganteng. Tambah ganteng gitu. Ya Allah. Jadi kita kalau ganti baju nggak pakai bukan kancing, nggak pakai. Anda tidak rindu dengan rumah Anda yang seperti itu suasananya? Terlaluan. Baik, jadi kita nggak pakai buka baju, nggak pakai, capek. Loh, tadi saya bilang ganteng ya, karena hadis itu menunjukkan laki-laki yang ke pasar. Cuma terkena angin utara. Anginnya nikmatnya luar biasa kalau kena angin utara. Terus balik ketemu istrinya di surga. Balik ke rumahnya. Anda tahu rumah Anda di surga? Labnatu min fiddah wa dzahab. Batu batanya dari emas, perak. Dan perekatnya rihil misk, minyak kasturi. Jadi seluruh ruangan kita, tembok kita semuanya mengeluarkan minyak aroma kasturi. Dan itu tidak pernah berhenti. Tidak pakai isi ulang. Nggak ada isi ulangnya di sana. Dia terus keluar. Belum selesai. Begitu dia ketemu istrinya kaget. Apa kata dia? Wallah, demi Allah, isdat tumbak dan akun dan dua zaman. Bang, kamu tambah ganteng, bang. Kamu tambah bagus aja ya. Jadi kaget istrinya. Jadi ini ganteng yang baru, baju yang indah, lebih dari yang sebelumnya. Jadi di surga itu, mazid waladaina mazid. Jadi setambah hari, tambah waktu, tambah usia, kita tambah nikmat hidupnya, tambah ganteng, tambah indah. Di dunia, tambah usia, tambah peot, tambah keriput. Betul ini. Itu bedanya surga dan dunia. Di surga tambah usia, tambah indah, tambah ganteng, tambah nikmat. Di dunia tambah usia, jangan makan ini, nggak boleh makan ini, asam urat, kolesterol. Di surga, ayo senang nggak mudik ke surga? Itu yang di surga. Coba kalau Anda mudik sekarang ke kampung Anda, coba apa? Ketemu istri tambah tua, ketemu suami tambah tua, ketemu ayah ibu tambah tua. Di sana itu kita pulang ke surga tambah indah semuanya. Allah Akbar. Semangatnya, pemburu surga. Pemburu surga. Oke. Nah, kemudian sudah panjang sekali pembahasan itu. Sekarang saya teruskan. Bagaimana Allah mengiming-iming Anda dan saya. Kalau kita sudah sampai di surga, Allah gambarkan sederhana. Akhidina matahum rabbuhum. Di surah berikutnya ayat 16. Penghuni surga menerima apapun yang diterima. Apapun yang diberikan oleh Allah. Jadi apapun yang Allah berikan, kita nggak pernah nolak, tapi senang. Kita nggak pernah bosan. Jadi dikasih ini, dikasih ini, gitu loh. Nah, kalau saya ingin gambarkan, begini, bagaimana kalau kita setiap berbuka ya, hari pertama tempe tahu, mungkin kita terima pertama ya, hari kedua tempe tahu, hari ketiga tempe tahu, loh apa ini? Ya kan? Sahurnya juga tempe tahu. Bagaimana para suami, senang nggak? Oh, ada apa ini, ya kan? Padahal dana sudah banyak, tempe tahu kok. Pasti ada apa ini? Pasti kita bosan. Bes, nggak buka. Bes, nggak sahur. Tempe tahu kok. Besok yang kelima tempe tahu gimana coba? Atau orang Bangil, Belanda, ya kan? Ya. Nah, tapi di surga dikasih tempe tahu jutaan kali.
tempe tahu, tempe tahu, enak. Tempe tahunya jutaan kali gitu loh. Tempe tahu, itu enggak membosankan. Nikmat. Masya Allah. Masya Allah. Itu namanya akhidina ma'atahum rabbuhum. Kita selalu menerima dengan senang hati apapun yang Allah berikan. Meskipun tempe tahunya bermiliaran kali. Gimana? Mau ke surga ya? Insya Allah. Iya dong. Ikut ya. Baik. Ikut. Baik. Nah, mulai kita. Sekarang ada 4 syarat. Ya, kalau kita betul-betul ingin mudik ke surga, ada 4 syarat. Di ayat berikutnya ya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Yang pertama. Ya. Sungguh mereka penghuni surga itu dulunya kanu di dunia muhsinin, dzalika muhsinin. Mereka itu senantiasa muhsinin. Apa itu muhsinin? Ihsan. Nah, ihsan itu 2 maknanya. Ada terbaik atau dia selalu ketika merasa bahwa Allah melihat dia. Dia seolah-olah bisa melihat Allah atau tidak, atau dia selalu merasa dilihat oleh Allah. Ini saling melengkapi maknanya. Artinya, orang yang selalu merasa ada di hadapan Allah, pasti amalnya terbaik. Muhsinin. Ihsan, ya kan? Ahsan. Jadi, tolong mulai Ramadan ini, dan saya yakin, Anda merasa lebih khusyuk sholatnya kan? Ya kan? Anda lebih asik tilawahnya kan Ramadan ini kan, ya kan? Anda senang kan memberi, tak berat kan? Nah, ihsan, kita senang melakukan dengan terbaik, dengan tulus, ihsan, ya kan? Nah, kalau dalam Al-Quran di surah apa? Surah Al-Mulk, ahsanu amala, terbaik, ya kan? Nah, di situ di tafsir ahsanu amala disebutkan aswaba wa akhlasun. Orang yang melakukannya dengan cara yang terbenar, terbaik, dan melakukannya dengan cara yang paling ikhlas. Itu namanya muhsin. Jadi caranya terbaik atau terbenar, kemudian paling ikhlas. Betul-betul memberikan penyajian yang terbaik. Dari kata, dari perbuatan, dari tilawah, dari zakat, dari berdakwah, dari ngajak orang bergaul, macam-macam. Semua ingin tampil terbaik. Kenapa? Ini calon penghuni surga. Ini pemudik ke surga. Tampilannya pasti gini kan? Wes, kan gitu kan? Kita kalau mudik ke kampung gimana? Pasti ingin menunjukkan keberhasilan kan? Iya. Begitu. Ini ke surga ini, oke? Kita ke surga pasti muhsinin, lakukan terbaik. Mulai hari ini, jadilah suami yang terbaik. Siap jadi suami yang terbaik? Insya Allah, siap. Jadi istri yang paling setia, siap jadi istri yang paling setia? Jadi anak yang paling berbakti kepada orang tua? Jadi pemimpin yang paling adil? Jadi orang kaya yang paling dermawan? Amin. Jadi saudara yang paling kasih dan sayang? Masya Allah. Allah memformat penampilan kita terindah di bulan Ramadan ini. Muhsinin. Saya sampaikan sebuah kejadian yang Rasulullah menyampaikannya dengan sebuah kejadian. Bagaimana sikap orang yang berpuasa yang muhsinin itu? Idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika seseorang sedang berpuasa, fala yarfus, jangan pernah lagi keluar kata-kata kotor, ya kan? Paek lu. Tidak ada keluar lagi sekarang. Tidak ada keluar kata-kata meskipun tidak berdosa. Bego lu misalnya, maaf contoh bukan saya loh ya. Contoh, jangan lakukan itu. Wala yaskhab, jangan keluar jangan bikin suasana hingar-bingar, suasana gaduh. Bikin suasana tentram. Suasana cool, indah, nyaman. Masya Allah, itu pribadi orang yang berpuasa. Bahkan bikin begini. Wa insabbahu ahadun. Kalau ada orang yang mencaci makinya, ya, kalau ada orang yang mencaci makinya, au qatal, mengajak dia berkelahi, emosi, begini, falyaqul inni mru'un shaim. Ingat, katakan, aku sedang asik berpuasa. Subhanallah. Dia dizalimi, dia disakiti, tidak membalas, aku sedang berpuasa. Artinya, dia pemaaf. Ini pribadi yang terindah, pemaaf, bukan pemarah.
Bukan memulai menyakiti orang lain. Astagfirullahaladzim. Kalau kita sering menyakiti pasangan kita, aneh. Kalau kita sering menyakiti anak sendiri, orang tua sendiri, pemimpin nyakiti rakyatnya, keterlaluan, membohongi lagi. Astagfirullahaladzim. Ramadan kalau datang seperti ini, diterima dengan benar, dipahami, akan diformat penampilan kita menjadi yang terindah, super keren. Oke, tetap semangatnya. Pemburu surga. Pemburu surga. Oke. Nah, itu yang pertama. Jadi orang yang masuk Ramadan, kalau bahasa laptop itu diinstal ulang. Jadi dibersihkan virus-virusnya. Wah, semua sifat tercelanya hilang semua. Sekarang muncul yang terindah, yang sesungguhnya, fitrahnya muncul. Subhanallah. Ini adalah asiknya Ramadan. Itu yang pertama. Oke, pemudik ke surga. Baik, pemudik ke surga. Sudah ya yang pertama ya. Siap. Yang kedua. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit dari waktu malamnya digunakan untuk tidur. Nah, salat malam. Jadi yahja'un itu juga fi'il mudhari'. Menunjukkan apa? Istimrariyatul amal, continue, rajin beramal salat. Makanya Ramadan ini memformat kita rajin beramal. Coba yang dulu jarang sholat malam, sekarang gimana? Tarawihnya rajin. Coba ya kan? Nggak kerasa rajin tarawih, ya kan? Artinya apa? Allah didik kita untuk rajin sholat malam. Baik di awal malam, tengah malam, atau akhir malam. Pokoknya kalau mau paling afdal ya akhir malam. Jadi calon penghuni ke surga pasti rajin sholat malam. Nah, kalau kita nanti masih hidup di luar Ramadan, maka kebiasaan ini teruskan. Mudik kok, ya kan? Jadi selama kita hidup, kita mudik ke surga. Kan begitu ya? Semangatnya ada di bulan Ramadan. Terus, jadi nanti 11 bulan berikutnya tetap muhsinin, tetap rajin sholat malam. Bukannya berhilang Ramadan, kembali berdusta. Ya kan? Hilang Ramadan, PHP tok, ya, pencitraan palsu tok, ya, nauzubillahi min dzalik. Enggak berhasil Ramadan. Jadi penghuni ke surga ketahuan aslinya setelah Ramadan. Ini dia tetap muhsinin, tetap sholat malam jalan terus. Jangan malam takbiran Allahu Akbar, takbiran langsung merem gitu loh, enggak pakai bangun malam, jangan sampai. Pemudik ke surga. Sudah siap? Pemudik ke surga? Ya, insyaallah. Siap. Oke, masalah. Itu yang kedua. Jadi orang yang sholat malam, orang yang pemudik ke surga pasti rajin sholat malam. Tarawihnya jalan terus, sholat malam di luar Ramadan. Yang ketiga, pemudik ke surga. Masya Allah, pemudik ke surga ini, wabil asharihum yastaghfirun. Masya Allah, pemudik ke surga ini pada waktu sahur dia terus beristighfar. Jadi setelah dia sholat malam, setelah dia sholat tahajud, dia bukannya menepuk dadanya. Saya paling soleh nih, ada yang bangun, enggak. Tapi dia tawadhu gini, astagfirullah. Apa hubungannya? Sholat tahajud, sholat malam dengan istighfar. Karena ketika dia merasa berdua dengan Allah, ketika dia sholat malam, dia merasa semakin dekat dengan Allah. Tetapi yang namanya manusia merasa kotor. Allah Maha Suci, kita kotor. Astagfirullah. Sholat malam membuat kita merasa mesra dan dekat dengan Allah. Allah Maha Agung, kita hina. Astagfirullah. Refleks. Kita dekat dengan Allah. Allah Maha Kaya, kita miskin, fakir. Astagfirullah. Kita merasa kecil sekali. Itu sesungguhnya orang yang soleh. Itu sesungguhnya mau di surga. Semakin tawadhu, semakin tawadhu, semakin banyak amal ibadahnya, semakin rajin dia ibadah. Selalu mengetuk hatinya, kamu siapa? Semakin jadi man arafa rabbahu arafa nafsahu. Sebaliknya. Jadi
Ketika dia tahu siapa Arabnya, dia makin tahu siapa. Makanya dia selalu merasa kurang, selalu merasa ada salah, selalu merasa apa? Ada yang lalai. Astagfirullah. Jadi makanya masih ingat jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, aku ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau aku merasa apa yang aku lakukan? Coba, nggak banyak amalannya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba, minta maaf kepada Allah. Itu cukup sudah bagi kita. Tapi begitulah. Jadi perbanyak istighfar, perbanyak minta maaf selama Ramadan. Karena itu ciri pemudik ke surga. Pemudik ke surga pasti minta maaf. Masya Allah. Sebagaimana kita yang sudah merencanakan mudik ke kampung halaman, pasti apa? Minta maaf, minta begitu. Jadi semangat kita mudik ke surga, minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kan model istighfarnya yang Rasulullah contohkan. Yang paling pendek apa? Astagfirullah, astagfirullah. Ya, yang paling pendek. Yang agak banyak lagi, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Yang agak banyak sedikit, sebelum astagfirullah wa atubu ilaih ada subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Yang lebih banyak lagi, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, agak banyak lagi sedikit, astagfirullahal azim. Nah, pakai ada al-azimnya, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu ada contohnya. Yang paling panjang apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jemaah IKD yang saya cintai karena Allah, ingat, untuk Sayyidul Istighfar saya ingin sedikit tambahkan fadilahnya. Keutamaan orang yang tekun membaca Sayyidul Istighfar. Ini yang saya ingin tekankan. Dan tolong baca itu, dan insya Allah yang punya Al-Maqsurat ada di situ. Ya, Al-Maqsurat ya. Apa kata Rasulullah? Wa man qalaha hina yusbih. Siapa yang membacanya di sore hari, pagi hari, min yaumi, ya maaf ya, man qala hina yusbih muqinan laha. Siapa membacanya di pagi hari dan dia yakin membaca. Tolong, kata Rasulullah, yakin. Baca dengan penuh penghayatan, tahu maknanya, baca bahwa kita tenggelam dalam Sayyidul Istighfar. Min yaumihi, dia meninggal pada hari itu, bahwa min ahli jannah. Dia termasuk calon penghuni surga. Masya Allah. Wa man qalaha hina yumsi famata qabla subhi muqinun laha, juga sama. Siapa membaca setiap sore hari, asar sampai sebelum subuh, yang meninggal sebelum subuh, bahwa min ahli jannah. Dia calon penghuni surga. Indah Ramadan ini, asiknya Ramadan ini, dan kita sedang mudik ke surga. Semangatnya. Penghuni surga. Oke. Yang ketiga sudah ya, istighfar. Mulai hari ini, astagfirullah atau istighfar dan seterusnya. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah ini. Saya bersila dulu ya. Aduh. Nah, ganti posisi dulu. Baik. Baik. Yang keempat, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ini dia. Dalam harta mereka yang dipunya, dia yakin ada hak orang lain, ada milik orang lain. Tuh bahasanya. Ada haknya peminta-minta atau orang miskin yang malu minta. Allah. Kalau yang sa'il minta-minta terang-terangan, bantu saya Pak, sebetulnya Pak. Nah, itu. Tapi ada yang miskin tapi malu minta. Nah, itulah diantaranya perlunya lembaga infak, lembaga zakat. Dia sudah punya
nama-nama orang yang butuh ini, dia yang mencari. Atau Anda cari sendiri, boleh. Cari sendiri tetangga kita, teman jamaah kita IKD mungkin ada yang butuh. Bahkan mungkin ustadz Anda juga ada yang butuh. Tapi dia malu minta-minta, cari tahu dia, kasih bantu dia. Apalagi di zaman lockdown ini, banyak yang malu minta-minta, tapi dia seperti itu kondisi. Nah, itu namanya mahrumun. Kita cari dia, siapa yang kekurangan. Nah, jadi yang namanya calon penghuni surga itu loman, itu senang berbagi. Nah, kalau Anda suka berbagi, itu namanya calon penghuni surga. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sehingga Allah perkuat di mana? Di surah Ali Imran 133 134. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang suka berinfak ketika senang dan susah, dia tetap berinfak. Dia tetap berinfak. Masya Allah. Jadi dalam sodakoh ada keutamaan, yaitu Anda akan diberikan perlipatan ganda yang luar biasa. Apalagi bulan Ramadan, nanti di surga. Anda akan diberi peluang yang sangat luar biasa menikmati semuanya nanti di surga. Bahkan Anda ingin tahu, setiap pagi Anda tahu, orang yang sangat bahagia adalah orang yang didoakan oleh hamba Allah yang suci, bersih. Itu para malaikat. Para malaikat itu, ya Allah, saya belum menemukan doa yang lain dari malaikat. Kecuali, doa tentang orang yang rajin bersedekah. Jadi setiap hari itu ada 2 malaikat turun di dunia, tugasnya berdoa. Yang pertama, Allahumma ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan orang yang pagi ini orang yang berinfak ganti. Didoakan. Terus yang kedua, berdoa Allahumma ti mumsikan jalaban. Ya Allah, hancurkan hartanya orang yang medit, yang bakhil itu ya Allah, yang genggam hartanya. Allah. Bahagia sekali Anda, kita semuanya yang selalu berbagi dalam kondisi apapun, walaupun dia sangat butuh. Subhanallah. Jangan khawatir. Allah akan menjamin perlipatan ganda yang tiada tara. Apalagi, maaf, saya tutup di akhir ini sebelum ada pertanyaan mungkin. Anda tahu bahwa seluruh ibadah, kata Allah dalam hadis qudsi, kullu amal abadan lahu. Seluruh amalan anak Adam bagi dia. Bes. Illa siyam fa innahu li. Kecuali puasa itu untuk. Padahal puasa untuk kita juga. Kan gitu. Kenapa Allah mengatakan puasa untukku? Kenapa? Ya dulu ala si'ati. Al-jaza'u ya dulu ala si'ati. Menunjukkan balasan dari Allah selama Ramadan sangat luas. Ya Allah. Unlimited. Wah, luar biasa. Unlimited tuh. Kalau di luar Ramadan, 1 dibalas 10. Baca Quran ya. 1 huruf 10 kebaikan. 10. Kalau Anda baca Al-Quran di Ramadan, nggak ada hitungannya. Masya Allah. Per huruf bukan 10. Begitu tak. Subhanallah. Semua amalan nggak pakai hitungan 10 kali. Nggak pakai hitungan ratusan kali. Yang ada si'ah namanya. Luas tanpa bertepih. Ramadan memang jalan menuju surga. Selamat mudik ke surga. Hati-hati, banyak godaan. Tetap sabar, tetap istiqomah di jalan ini. Hati-hati di jalan. Selamat mudik ke surga. Oke? Saya kembalikan kepada host kita. Silakan. Baiklah, jazakallah Ustaz. Selamat Junaidi atas tausiahnya tentang tema yuk mudik ke surga. Berarti ada 4 ya. Oke. 4 kriteria penduduk surga. Saya lupa ini. Pemudik ke surga ada 4. Pertama, kalau dia beramal, amal yang terbaik. Sini, bukan asal selesai, bukan asal cepat. Ya kan? Yang kedua apa? Sholat malam rajin. Yang ketiga, banyak istighfar. Ya. Yang keempat, banyak sedekah. Banyak sedekah. Oh ya, alhamdulillah. Ingat lagi Ustaz. Insyaallah. Baiklah, kita buka sesi pertanyaan ya. Kita unmute untuk para pendengar. Monggo silakan yang ingin bertanya.
Silahkan. Langsung. Oke. Langsung, monggo. Yang bertanya. Pertanyaan. Monggo, Ustaz. Silakan. Ustaz Zainal Arifin ya. Ustaz Zainal dari Nganjuk ini, dari Nganjuk. Iya, Ustaz. Kertosono. Kertosono. Oh, Kertosono dekat rumah sakit Kertosono. Ya, baik. Ada, Ustaz. Silakan. Zainal, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi minum dulu ya. Alhamdulillah. Kalau minum dulu nggak boleh, minum belum buka. Silakan. Ya, belum waktunya. Iya, silakan. Iya, silakan. Syukron. Ya, syukron jazakallah bisa bergabung dengan IKA di Kediri karena IKA Nganjuk masih belum bisa menggunakan Zoom. Jamaahnya ada yang ikut? Tapi ada berapa? Ada tadi Ustazah Yani sama Ustazah Erna tadi. Masya Allah. Oke, silakan. Ya. Ini saat luar biasa materinya menyemangati kembali kita untuk sebagai pemburu surga ya. Ada ini saat ayat lain yang menambahkan dari ini surat Adzariyah tadi ya. Surat iya, silakan. Tadi kan ciri-ciri ayat lain yang menguatkan lagi selain 4 ini. Jadi amal terbaik sholat malam, istighfar, infak dan istighfar. Ya, mungkin bisa menguatkan lagi. Nanti kita share ke teman-teman jamaah jika boleh diizinkan materinya. Oke. Ya, baik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini bayangkan sudah dikasih jalan yang 4 mau nambah lagi nih ya. Masya Allah. Artinya begini, semangatnya apa? Lebih berat lagi, yuk siap gitu ya, Masya Allah. Lebih banyak lagi saya siap. Ustaz Zainal, tolong ini ditekuni ya. Ini sudah jelas dari Allah ya. Kalaupun ada yang lain itu bukan menambah, insya Allah. Itu adalah cakupan dari 4 hal ini. Ya, misalnya ya, muhsinin, ya kan? Orang itu bisa beramal terbaik, kenapa? Tadi saya jelaskan, ikhlasnya, kan ada kan masuk kan? Ikhlas, dijaga. Kemudian cara mengamalkannya, amalannya bukan asal selesai, tapi asal yang terbaik. Jadi dia kalau sholat, makminah misalnya, khusyuk. Nah itu masuk di situ, muhsinin nanti masuk, ya kan? Termasuk sholat malam juga. Orang kalau rajin sholat malam, yakin saya, sholat sunnah 12 rawatibnya jalan itu, ya kan? Nah, maksudnya, ya kan? Karena sholat malam lebih berat daripada sholat 12 rakaat rawatib yang mengiringi sholat wajib, ya kan? Itu pasti jalan itu, jalan, yakin saya. Kemudian istighfar, apa tadi? Kalau orang istighfar menunjukkan dia tawadu, ya kan? Nggak sombong, ya kan? Insya Allah nggak suka nyala-nyalain orang. Dia sibuk, astagfirullah. Dia introspeksinya, muhasabahnya dalam. Itu masuk semua penjelasannya. Ya, berarti ini minta dijelaskan lagi lebih dalam berarti ini, Pak. Ini nakal ini pertanyaannya ya. Kemudian dia suka memberi. Kenapa? Berarti dia kasih sayang, ya kan? Kasih sayang. Dia tidak pernah sombong kekayaannya, ya kan? Berarti dia juga kalau dia suka memberi pasti yang halal. Karena dia tahu kalau harta itu tidak halal cara mendapatkannya, naudzubillah. Ya, man nabata lahmu minas sukti fannaru aulabih. Siapa yang fisiknya tumbuh berkembang dari harta hasil haram, neraka yang paling pantas untuk. Nah, ini mungkin ini karena waktu kita sangat singkat ini ya saya pas-paskan. Kita nanti kalau mau lagi lebih panjang kita berdua aja ya. Nah, tetapi terima kasih juga pertanyaannya. Di surah An-Naba, coba di bagian tengah itu, innalil muttaqina mafaza. Ini sekedar untuk tadi katanya memperkaya. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu pasti mendapat kemenangan.
Nah, ini kan yang sering kita dengar di TV atau di radio. Selamat kita sudah ada di hari kemenangan. Kan gitu ya. Terus orang kalau menang itu kan mestinya kan dapat apa, ya kan? Hadiahnya opo, kan gitu ya. Kan cuma kita sudah menang. Keluar dari Ramadan 1 bulan. Tapi Allah jelaskan innalil muttaqina mafaza. Apa dapatnya? Hadaika wa a'naba. Dapat kebun-kebun di surga wa a'naba dan buah anggur. Waduh, Mbak, buah anggur enak ya, buah anggur ya kan? Ya kan? Mbak wabada ada siapa? Wa kawaiba atroba dan pasangan yang sebaya. Remaja-remaja artinya. Remaja. Jadi semua yang masuk surga, maaf ya, kalau ada yang mendengar usia 60 tahun, nggak masuk surga. Artinya usianya nggak masuk surga, usianya tahu. Begitu 60 tahun masuk surga, di pintu yang di-scanning sama Allah. Jadi muda. Saya sekarang usia 53 tahun. Masuk surga. Jadi 17 tahun. 17 tahun. Itu kemudian apa lagi itu dan seterusnya, baca di surah An-Naba ya kan, dan seterusnya. Jadi jelas kemenangan maksudnya dapat buah anggur, pasangan yang sebaya, remaja-remaji kita, kemudian gelasnya terisi air terus. Jadi di surga itu nggak perlu kita mana airnya, enggak, sudah terisi, terisi lagi minuman semua, insya Allah. Subhanallah. Oke, begitu ya. Kalau nggak puas, kita berdua lagi, nanti kita pakai Zoom berdua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Benar. Ada lagi? Ada yang bertanya lagi sebelum ditutup? Ustaz ada? Lagi kopi, Ustaz. Tafadhal. Ya kok. Oh, ada yang nyuruh istrinya takok. Oke. Ayo. Dalam penghuni surga saling mengingatkan. Penghuni ke surga. Oke. Oh, enggak. Rupanya semua sudah ini, Pak. Semua sudah membayangkan amalannya itu 4 ini sudah. Jadi semua sudah langsung istighfar kayaknya, langsung istighfar semua ini. Jadi nggak sempat nanya astagfirullah, Allahumma rabbi, langsung supaya langsung diamalkan kayaknya ini. Jadi nggak perlu nanya lagi kayaknya. Sudah belum sempat Pak Surat tadi, Ustaz. Ke surga. Kita belum sempat tadi. Ya nanti habis ini Mas Surat dah. Insyaallah. Ya insyaallah. Mana sudah cukup ya? Ustaz Sada? Kayaknya sudah cukup. Oke. Tafadhol. Oke. Closing statement, Ustaz. Tafadhol. Sekarang saya manggilnya bukan hadirin. Pemudi ke surga. Pemudi surga. Persiapkan, pastikan persyaratannya dipenuhi. Ya. Tadi saya katakan jangan lupa hari ini sudah hafal berapa ayat ini? 1, 2, 3, 4, 5 ayat saja. 5 ayat. Lebih pendek dari surah Al-Fatihah. Tolong dipastikan semua hafal jamaah ibadah para pemudi ke surga. Artinya jangan dilupa dan satu persatu kita penuhi dengan sempurna. Surga itu tinggi, berikan nilai amalan yang bernilai tinggi. Surga itu mahal, siap korbankan yang termahal. Surga itu sangat indah, berikan penampilan kita yang surga itu luas, lapangkan harapan kita. Jangan sempitkan hanya gara-gara dunia atau disempitkan oleh karena corona. Masya Allah. No, tidak ada. Karena itu hari ini insya Allah hari terindah kita. Amin. Hari terbaik kita. Amin. Hari yang sangat membahagiakan kita semuanya. Allah. Kita berdoa kepada Allah. Dengan doa insya Allah semua akan menjadi kenyataan insya Allah di bulan Ramadan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. لا سبحانك إنا
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا لا حول بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رحمن الرحيم لا تمنعنا رحمتك بمعصيتنا يا الله jangan kau halangi rahmat buat kami semua meskipun engkau tahu sering kami menggunakan nikmat-Mu usia kesempatan dan kekuasaan kami untuk bermaksiat ya Rahman ya Rahim la tamna'ana fadla bi ulina ya Allah jangan halangi karunia iman dan Islam membuat dalam hati kami khusus bulan Ramadan ya Allah meskipun kau tahu kami sering kadang-kadang malas dan enggan untuk menunaikannya ya Allah ya Rahman ya Rahim la tamna'ana jannata wa nahnu ba'idun ya Allah jangan kau halangi kami melangkah ke surga meskipun kau tahu kami masih jauh dari Tuhan-Mu ya Allah Engkau Maha Pengampun ampuni kami Engkau Maha Pemberi hidayah beri kami hidayah ya Allah tanpa-Mu kami tidak berdaya melangkah menuju surga-Mu melewati banyak godaan dan cobaan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.